Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita masih tentang orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Setelah sebelumnya telah dijelaskan yang pertama tentang orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, yang tidak mampu berpuasa. Dan termasuk juga orang yang sakit parah, yang divonis tidak bisa sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan orang seperti itu maka wajib baginya untuk memberi makan setiap kali tidak puasa seukuran 1 mud makanan pokok. Kemudian yang kedua yaitu al-hamil wal murdi', wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, contoh khawatir pada ASI-nya, maka ia boleh tidak berpuasa dan ia punya kewajiban mengqadha, mengganti puasanya sebagaimana orang yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika keduanya khawatir pada anaknya. Kalau tadi keadaan yang pertama, jika khawatir terhadap diri mereka, maka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya. Yang kedua yaitu jika khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran untuk wanita hamil atau kekurangan ASI pada wanita yang menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa dan punya kewajiban untuk mengqadha serta menunaikan fidyah. Ini menurut pendapat yang terkuat. Ya, jadi keadaan yang kedua ini, jika wanita hamil dan menyusui mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, maka kewajibannya yaitu mengqadha dan menunaikan fidyah. Demikian nukilan dari Muhammad Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya yaitu hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiris shaum wa syataras shalah wa 'anil hubla wal murdi'." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh salat, qashar, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga memberi keringanan untuk tidak berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lainnya. Kemudian dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata berkaitan dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqanis siyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Nah, itu adalah keringanan bagi laki-laki dan wanita yang sudah sepuh, yang berat untuk berpuasa, maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Wal hubla wal murdi'u, sedangkan wanita hamil dan menyusui, idza khafata, jika
keduanya itu khawatir, qala Abu Dawud yakni ala auladihima, khawatir kepada anaknya, aftorota wa at'amata, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'i, beliau berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qada tanpa ada kafaroh. Keadaan mereka sama seperti orang yang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qada, namun dalam hal kafaroh ini ada perbedaan pendapat. Atau Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qada. Tidak ada fidyah ketika itu, seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama, sepakat ketika wanita hamil atau menyusui khawatir kepada dirinya dan dia tidak berpuasa, maka wajib baginya qada dan tidak ada fidyah. Kemudian jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, maka khawatirnya karena anak bukan pada kondisi dirinya, maka boleh dia tidak berpuasa tapi tetap ada qada. Yang ini pun tidak ada khilaf, tetap ada qada, tapi untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi selain qada ada juga fidyah, jadi ada dua, qada dan fidyah. Itu bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qada puasa berdasarkan ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi itu terkait wanita hamil dan menyusui. Intinya ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika wanita hamil atau menyusui itu tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, maka wajib baginya mengqada, hanya qada. Kemudian keadaan yang kedua, jika wanita hamil dan menyusui dia tidak berpuasanya itu karena khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib mengqada dan mengeluarkan fidyah. Kemudian ada juga keadaan yang ketiga, dan ini menurut fatwa Syekh Utsaimin, jika wanita yang sering hamilnya, jaraknya dekat, contoh setiap tahun hamil, tahun pertama hamil, melahirkan, tahun keduanya menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui, maka untuk wanita yang seperti ini keseringan lahir dan berat untuk mengqadanya, maka hanya membayar fidyah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.